Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Manajemen Dakwah. Nama saya Riau Ardana. Saya di sini akan mempresentasikan pengertian hadis, hadis tematik, prinsip metode hadis tematik, serta pengertian beberapa hadis yang lainnya. Baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai pemaparan materi yang akan saya berikan. A. Pengertian hadis dan hadis tematik. Hadis menurut bahasa yaitu sesuatu yang baru, menunjukkan sesuatu yang dekat atau waktu yang singkat. Hadis juga berarti berita, yaitu sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan, dan dipindahkan dari seorang kepada orang lain. Hadis menurut istilah syara ialah hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik itu ucapan, perbuatan, dan pengakuan atau takrir. Berikut ini adalah penjelasan mengenai ucapan, perbuatan, dan perkataan. Hadis kauliyah atau ucapannya itu hadis-hadis Rasulullah SAW yang diucapkannya dalam berbagai tujuan. Hadis tematik. Hadis tematik adalah terjemah dari kata maudhu'i. Kata tematik adalah kata sifat dari tema yang berarti bersifat ketemaan. Dalam kaitannya dengan pemahaman hadis, pendekatan tematik adalah memahami makna dan menangkap maksud yang terkandung di dalam hadis dengan cara mempelajari hadis-hadis lain yang terkait dalam tema pembicaraan yang sama dan memperhatikan kolerasi masing-masingnya sehingga mendapat pemahaman yang utuh. B. Prinsip metode hadis tematik. Dalam memahami prinsip-prinsip hadis tematik, pastinya harus mempersiapkan bahan serta tujuan pembahasannya secara matang dan mempersiapkan sumber rujukan secara akurat yang mana agar pemahaman dan pembahasannya tidak menyesatkan. Dan pastinya dalam metode tematik ini kita harus merujuk sumber hadis-hadis yang terpercaya, yaitu hadis yang sahih. C. Hadis tentang ihsan. Rasulullah SAW sangat memberi perhatian terhadap masalah ihsan ini, sebab ia merupakan puncak harapan dan perjuangan seorang hamba. Bahkan di antara hadis-hadis mengenai ihsan tersebut ada beberapa yang menjadi landasan utama dalam memahami agama ini. Rasulullah menerangkan mengenai ihsan ketika menjawab pertanyaan malaikat Jibril tentang ihsan, di mana jawaban tersebut dibenarkan oleh Jibril dengan mengatakan, innallaha kataba alaikumul ihsana ala kulli syai'in fa iza qataltum wa ahsinu qatlata iza jabahtum wa ahsinu jabahata. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kebaikan pada segala sesuatu, maka jika kamu membunuh, bunuhlah dengan baik, dan jika kamu menyembelih, sembelihlah dengan baik. Hadis riwayat Muslim. D. Hadis profesionalisme. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yuhibba iza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja mengerjakannya secara profesional. Hadis riwayat Tabrani dan hadis riwayat Baihaqi. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik diceritakan bahwa ada seorang hamba yang meminta bantuan kepada Nabi. Nabi memberi bantuan kepada sahabat itu, tetapi kemudian ia meminta lagi. Nabi memperingatkan sahabat itu dan mengajarkannya supaya ia tidak selalu meminta, karena sesungguhnya tangan di atas atau memberi adalah lebih baik dari tangan di bawah yang menerima. E. Hadis tentang public relation. Hadis
public relation merupakan suatu kepribadian yang ada pada tiap diri insan, dan Rasul juga mempunyai public relation yang baik dan berbudi berketi luhur. Alaikum bi sadaqi fa inna sadaqa yahdi illal birra innal birra yahdi illal jannati. Artinya, hendaknya kamu selalu jujur karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu akan membawa ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kejujuran merupakan salah satu nilai tertinggi dan terbaik dalam setiap nilai kebajikan di dunia. Oleh karena itu, dalam agama Islam sendiri, Rasulullah SAW menekankan bahwa kejujuran dapat membawa kebaikan sekaligus menjadi sarana yang bisa mengantarkan diri ke surga. F. Hadis tentang kewajiban berdakwah. Dalam dakwah suatu proses penyampaian, ajakan, atau seruan kepada orang lain atau kepada masyarakat agar mau memeluk, mempelajari, dan mengamalkan ajaran agama secara sadar, sehingga membangkitkan dan mengembalikan potensi fitri orang itu dan dapat hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Balago ana walau ayatan, artinya sampaikanlah dari walau hanya satu ayat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa dalam berdakwah, seorang muslim harus tetap berupaya menyampaikan pesan kebaikan kepada orang lain meskipun hanya dengan satu ayat atau satu kalimat. Sebab satu ayat yang disampaikan dengan baik dan benar dapat menjadi pemikiran yang memicu orang lain untuk memperbaiki. G. Hadis tentang kemungkaran. Merujuk dari hadis Arba'in ke-34 yang artinya, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa, ingkarilah dengan hatinya. Dan itu merupakan selemah-lemahnya iman. Qala Rasulullah SAW, innan nasa ija ra'au munkara la yughayyirunahu aw syaka an ummahumullahu bihi qawbihi. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya manusia apabila melihat kemungkaran kemudian mereka tidak mengubahnya, dikhawatirkan Allah akan meratakan azabnya kepada mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Bakar. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebih saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.